Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom. GBI PRJ Shalom. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember, yang artinya kita sudah ada di penghujung tahun. Kalau kita flashback ke awal tahun 2023,
rasanya nggak mungkin bisa kita lewatin. Banyak kegagalan, banyak kekhawatiran, naik turun kita alami di tahun ini. Tapi satu hal yang kita perlu percaya bahwa firman Tuhan berkata, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, namun kasih Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup setiap kita, amin. Kasih Tuhan tak terbatas dalam hidup setiap kita. Setiap hari selalu baru, yang percaya katakan amin. Sebab itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama dalam beberapa menit ke depan kita fokuskan pikiran dan hati kita hanya untuk Tuhan. Mari bawa ucapan syukurmu, bawa penyembahanmu yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup setiap kami. Tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Musim berganti, tapi Tuhan terus pelihara setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan.
lebih lagi nyatakan. Lebih luas dari samudra kebaikan sama dengan segenap hatimu nyatakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari sama-sama
Tuhan apapun yang kami alami, kami berjanji kami mau memuji nama Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan kita sama-sama nyatakan. Amin. Sekali lagi saya mau sapa GBI PRJ Shalom. Saudara Bapak yang di sini yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Yang percaya Yesus ajaib katakan amin. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Come on.
mau lihat lambaian tangan orang-orang yang datang dalam penuh sukacita hari ini. Amin. Sorakan haleluya. Penuh sukacita di rumah Tuhan, saudara. Angkat suaramu bersama. Amin. Haleluya. Saya percaya sebab kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari GBPRJ, angkat suaramu bersama, nyatakan. Bentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran nama-Nya. Kami menciptakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Kebesaran kuasa-Mu. Siap? Sama-sama katakan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Kau yang percaya sorakan aja. Amin. Saya percaya bisa lebih keras lagi buat Tuhan kita. Bentuk serupa dengannya, diciptakan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran nama-Nya. Nyatakan, menciptakan kebesaran kuasa-Nya. Bersama nyatakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau jadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi nyatakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Haleluya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, saudara. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala, kemana? Saya terlalu percaya dari GBPRJ, dari ibadah raya yang kedua akan lahir umat-umat Tuhan yang lebih dari pemenang, yang kuat dan hebat. Amin. Amin. Angkat suara menyatakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Angkat suaramu bersama. Saya rasa belum semuanya, saudara. Lebih keras lagi. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Wow. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. GBPRJ. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat,
masalah pergumulan ujian yang kami hadapi, itu akan membentuk kami semakin kuat, tangguh, dan bangkit menjadi pemenang. Para pemenang, mari kita arahkan hati dan tangan kita. Kita mau bersama-sama bersyafaat untuk bangsa kita Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia, dipelihara dan disertai Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami sudah memasuki tahapan kampanye damai Tuhan untuk pemilu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa-masa kampanye ini Tuhan, ada suasana yang kondusif Tuhan. Segala niat jahat yang dibangun setiap kelompok tertentu Tuhan, ingin membuat kekacauan, untuk membuat chaos Tuhan, dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan shalom Allah, damai sejahtera Allah melimpah atas bangsa kami Indonesia. Akan terpilih para anggota-anggota perwakilan dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional yang memiliki integritas, takut akan Tuhan, nasionalis dan Pancasilais Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini Tuhan. Setiap keputusan strategis yang diambil itu berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami Paniko. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Paniko sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian pula Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan di dalam penggembalaan di CK7, membawa umat Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Pakai juga profesinya sebagai seorang dokter spesialis Tuhan, boleh menjadi berkat di marketplace. Dan kami percaya Tuhan, keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk generasi Yeremia, generasi yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, dibangkitkan atas CK7, dibangkitkan atas gereja-gereja Tuhan di bangsa kami Indonesia, dipakai menjadi alat Tuhan untuk penyelesaian amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita saudara. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Baik, dengan sukacita saudara kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Kalau ada saudara boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada? Ada di sebelah kiri saya, di tengah saya, di kanan saya. Wah banyak saudara hari ini. Boleh sama-sama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah saudara Jua Baru. Saudara Jua Baru dapat mengisi form biodata Jua Baru dengan cara men-scan QR code yang ada di layar di depan saudara. Dan saudara tidak terasa kita sudah masuki di akhir tahun saudara, masuki bulan Desember. Dan di minggu depan kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun GBI PRJ yang ke-26. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh saya lihat siapa di sini yang sudah memiliki tiket untuk minggu depan saudara? Sudah? Rata-rata sudah semua ya. Nah saudara, kami ingin mengingatkan kembali saudara bahwa jam ibadah untuk acara minggu depan sedikit berbeda dengan ibadah seperti biasa saudara. Saudara dapat melihat di layar di depan, ibadah pertama akan diadakan pukul 7.30, ibadah kedua pukul 10.30, ibadah ketiga pukul 14.00 atau jam 2 siang, dan ibadah terakhir yaitu jam 17.00 atau jam 5 sore saudara. Jadi sekali lagi jangan sampai salah saudara, karena sedikit berbeda dengan ibadah pada umumnya seperti ibadah-ibadah sebelumnya saudara ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang memiliki keluhan mengenai apps GBI PRJ berkaitan dengan acara HUT GBI PRJ, atau mungkin saudara yang belum memiliki tiket, nanti sepulang ibadah saudara dapat menghampiri counter di depan, counter helpdesk di depan. Barangkali apakah masih bisa dapat tiket, atau yang memiliki keluhan untuk apps GBI PRJ dapat ditanyakan di counter di depan saudara ya. Dan kini tiba saatnya saudara kita akan memberikan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Untuk persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang ada di bangku di depan saudara masing-masing.
atau melalui amplop. Bagi yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh usher. Untuk scan kris, saudara pastikan nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, saya boleh undang kita sama-sama semuanya bangkit berdiri sekali lagi saudara. Kita akan sama-sama deklarasikan doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. In unity we serve. With much thanksgiving, we celebrate. With one voice, we shout. 26 years of His faithfulness and His favor. Don't miss out on this Christmas celebration and 26th anniversary special. Get your tickets and invite your friends and family too. But do it fast. Do it now. Come, let us magnify Him. Let us rejoice in His presence and receive His blessings to doors of new horizons, doors to new blessings in Him. See you. Ibadah Manor Service dan 2PM Service bergabung dengan acara HUT ke-26 dan Christmas Celebration GBI PRJ di Ballroom lantai 10. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service. Sesuai arahan dari Gembala Sidang GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2023, 11 hari. Dengan topik doa sebagai berikut: Indonesia dan khususnya pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, dan Pancasilais, dan juga keamanan, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pantekosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Adapun jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa puasa bersama tersebut wajib bagi pengerja dan juga aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, doa fajar, Bible Study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible Study, KUL atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan atas setiap kami sampai dengan hari ini Tuhan Yesus. Melewati setiap hari-hari yang mungkin sulit bagi kami Tuhan.
tapi kami lihat penyertaan Tuhan sempurna. Kami bangga Tuhan punya Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nyanyian setiap kami Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan imanmu nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi nyatakan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bersama nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Segenap hati nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan, yang lebih meriah lagi, yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami ada hari ini. Kami bersyukur semua karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan, dan tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahaminya lebih lagi Tuhan. Hamba mohon kepadamu, kuasa-Mu terus bekerja, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan, yang sedang dalam kebimbangan terima jalan keluar kepastian dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi menjelang siang, apa kabar? Boleh lihat kanan kiri, bagikan senyuman yang luar biasa agar semua kita yang hadir boleh merasakan damai, sejahtera dan sukacita. Jemaat GBI PRJ yang diberkati Tuhan, saya berdoa dan percaya Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang Engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Hari depan yang penuh harapan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, keluargamu bahagia, anak-anakmu berhasil, anak-anakmu taat dan takut sama orang tua, menghormati orang tua, takut Tuhan. Amin. Semua yang terbaik. Kita ada di bulan Desember, berarti udah jalan 11 bulan 3 hari. Tuhan menyertai kita dengan sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur pada Tuhan bisa melayani di gereja yang luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala, sahabat hamba-hamba Tuhan untuk kesempatan ini. Dan saya memulai dengan satu kata dibantu oleh multimedia, yaitu terlena. Pernah nggak mengalami yang namanya terlena, saudara? Kadang-kadang ya udah keasikan sama sesuatu jadi terlena. Terlena itu biasanya ujung-ujungnya jadi salah, benar nggak saudara? Saya mau memulai dengan sebuah cerita. Seekor katak dimasukkan ke dalam sebuah panci. Pancinya itu ada berisi air. Kemudian katak yang ada di dalam panci yang ada air tersebut diletakkan di atas kompor. Kataknya terlena, santai kan airnya dingin, santai dia. Lama-kelamaan kompor ini apinya mulai panas. Katak ternyata masih terlena saudara. Karena katak rupa-rupanya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan keadaan air yang ada di dalam panci tersebut. Kemudian api terus menyala dan air semakin panas dan ternyata katak masih mampu untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan keadaan air dalam panci tersebut. Jadi dia santai saja, masih terlena saudara. Lama-kelamaan air semakin panas dan akhirnya katak tidak mampu dan tidak bisa lagi
menyesuaikan suhu tubuhnya dengan keadaan air tersebut. Pada saat itu katak mulai berpikir mau lompat keluar dari panci. Namun apa daya saudara, sudah terlambat. Ya, udah gak mampu dia. Dari sini kita belajar. Kadang-kadang saudara, manusia ini, maaf ya, jatuhnya bukan karena batu-batu yang besar. Kita seringkali jatuh tergelincir karena batu kecil, tergelincir gak kelihatan saudara. Seorang anak kecil main-main kembang api. Ibunya bilang bahwa hati-hati nak, bahaya ini. Dia bilang gampang, biasa, bisa saya atasi. Wong sudah biasa kok main kembang api. Dia tambah lagi kembang api berikutnya, wah lebih meriah saudara. Ibunya bilang hati-hati nak. Dia bilang gak apa-apa, wong udah biasa. Dia tambah lagi kembang api, tambah banyak saudara. Akhirnya dia kecelakaan dengan api dari kembang api tersebut. Maaf saudara, makanya hati-hati jangan sampai terlena. Amin. Ada seseorang diterima kerja di sebuah perusahaan, dia dikasih otoritas untuk bisa menandatangani atau dia bisa memutuskan untuk pembelian barang. Datanglah supplier kan, datang. Mula-mula supplier ngirim kue. Dia lihat kue, ini kan cuma 200-300 ribu gak apa-apa lah, biasa. Ya udah dia bawa pulang, makan sama keluarga. Terus berapa bulan kemudian diundang makan. Makan berapa sih? Oh di hotel, ya mungkin 600 atau 1 juta, dia ikut juga makan saudara. Kemudian karena terlena nih, terima terus kan. Tiba-tiba ulang tahun, dikirim angpau. Wah ini lumayan nih saudara ya, kalau tadi kan habis kue, terus kemudian makan, ini sekarang angpau. Dia ya udahlah terima, lumayan juga angpaunya besar nih. Karena keenakan, berikutnya ada supplier-supplier yang mau nawarin barang, karena dia di perusahaan dikasih kemampuan atau otoritas untuk bisa memutuskan, dia tanya, saya dapat berapa bagiannya? Ya kan saudara, ini dari kecil kalau terlena jadi besar. Mari kita belajar saudara. Memang kadang-kadang saudara boleh kita berhenti sejenak tapi jangan karena terlena. Tapi karena bersantai saja. Kalau saudara berhenti sejenak karena santai, berhenti sejenak karena capek boleh. Tapi jangan gak ngapa-ngapain karena terlena dengan apa yang sudah ditawarkan oleh dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini karena engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Jemaat GBI PRJ yang dipercaya Tuhan, yang dipakai Tuhan, kita berdoa masuk tahun 2024. Tuhan pakai kita lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama diberkati dari firman Tuhan. Kita baca Filipi 3 ayat 13b dengan suara keras. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita meninggalkan tahun 2023 ini, Tuhan ingatkan kita untuk melupakan hal-hal yang jelek yang ada di belakang kita. Saudara, kalau kita bilang bahwa manusia punya kemampuan hebat, iya. Disket zaman dulu kan cuma berapa mega ya kan. Kemudian disketnya lebih kecil, lebih banyak lagi isinya. Kemudian ada flash disk, lebih banyak lagi ada hard disk. Kemampuan otak memang lebih, tapi tetap aja ada terbatasnya. Manusia, saudaraku, biasanya mengingat hal-hal yang paling menyakitkan hatinya dan yang paling menyenangkan hatinya. Lainnya lupa saudara. Kan gak ada yang ingat tanggal 3 Desember hari ini. Ya ada yang ingat gak tanggal 3 Desember tahun 2020 sedang ngapain? Ada di rumah atau lagi di mana? Mungkin lupa kan saudara. Tidak semuanya kita ingat. Tapi yang diingat biasanya hal-hal yang menyakitkan atau hal-hal yang menyenangkan. Firman Tuhan ingatkan kita saudara, lupakan apa yang ada di belakang kita yang gagal, menyakitkan hati, kecewa. Hidup yang saudara dan saya jalankan ini tidak selalu penuh canda dan tawa. Betul gak Bapak Ibu? Kalau jalanin penuh canda dan tawa itu iklan. Kita kadang-kadang melewati perjalanan yang penuh dengan air mata. Bahkan kadang-kadang kita juga mengalami yang namanya kegagalan Bapak Ibu. Maka Tuhan ingatkan yang gagal itu dilupakan. Hal-hal yang menyakitkan hati dilupakan. Hal-hal yang membuat saudara terluka dilupakan. Lihatlah ke depan. Hari depan yang penuh harapan buat jemaat GBI PRJ. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Makanya saudaraku yang terkasih, di ibadah kedua ini saya angkat tema moving forward.
teruslah bergerak. Nanti ada kalimat-kalimat yang tampil di layar multimedia. Saya lihat ada beberapa yang foto. Jangan lupa tag @GBIPRJ saudara. Supaya ajak yang lain juga follower di Instagram saudara atau Facebook. Ikut melihat kegiatan gereja. Ikut mengajak saudara. Karena saya yakin dan percaya orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan rasa cukup sangat berguna, bermanfaat. Dan saya percaya itu mendatangkan hal yang baik buat diri kita. Orang yang rajin beribadah, dia mendengarkan firman Tuhan, maka sikap tingkah lakunya adalah firman. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan Tuhan buat perjalanannya beruntung. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teruslah bergerak. Lupakan apa yang ada di belakang kita, dan teruslah bergerak menuju pada apa yang ada di depan kita. Berdoa dan minta izin sama Tuhan. Tuhan, kasih kepada kami semua izin, kesempatan. Kalau nanti 28 hari lagi bisa tinggalkan tahun ini, masuk tahun depan, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, lebih sukses lagi, lebih bahagia lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saya akan sampaikan tanda mujizat yang ke-6 dalam kitab Injil Yohanes, dalam khotbah ekspositori yang saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama membaca ayat demi ayatnya. Dan kita membacanya dengan suara keras perlahan satu ayat demi satu ayat. Ada pesan demi pesan yang pasti menjadi berkat buat kita di penghujung tahun ini. Yohanes pasal 9 ayat 1. Mari kita baca perlahan-lahan dengan suara keras. Waktu ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, matanya tertuju kepada orang yang buta sejak lahirnya. Matanya tertuju kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Dan saya berdoa percaya sampai hari ini mata Tuhan selalu tertuju kepada kita semua. Jemaat GBI PRJ, kita yang membutuhkan pertolongan, Tuhan selalu ada di setiap musim di hidup kita. Amin. Namun ayat berikutnya, mari kita baca lagi dengan lebih keras. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Yesus tadi lewat, matanya tertuju kepada orang yang buta sejak lahir. Dan tentunya mata Tuhan tertuju karena Tuhan ingin menolong orang tersebut. Tuhan pun tertuju matanya kepada kita semua karena Tuhan ingin menolong kita semua, memberkati kita semua. Katakan amin. Namun ada mata murid-murid, tadi yang kita barusan baca, matanya juga tertuju kepada orang yang buta sejak lahir. Namun kemudian murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, dosa siapa ini? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Maaf saudara, selalu ada orang-orang yang memperhatikan kita, kemudian menilai kita jelek, atau menjelekkan, ataupun menghakimi. Makanya saya suka bilang, maaf ya saudara, suka ada orang yang susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, kecuali jemaat GBI PRJ. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Kalau kita susah lihat orang lain susah, bahaya saudara. Kalau kita susah lihat orang lain senang, bahaya. Kalau kita susah lihat orang lain susah, itu tepat. Jangan kita senang lihat orang lain susah, senanglah lihat orang lain senang. Selalu saja ada orang yang menilai negatif tentang seseorang. Selalu saja ada orang yang gak suka saudara. Selalu saja ada orang yang menilai atau menjelekkan, menceritakan di belakang kita. Kalau ada orang yang menceritakan kita di belakang kita, bersyukur berarti kita ada di depan dia. Betul saudara? Kalau ada yang terus ceritain kita, terus. Pernah mengalami pasti dong ya. Jangan marah, berarti dia ngefans sama kita. Jadi kalau saudara sedang diceritain orang, bersyukur berarti fansnya banyak saudara ya. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Nah tapi mari kita lihat ayat berikutnya saudara. Apa yang Yesus katakan ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Perhatikan saudara. Mata Tuhan Yesus selalu tertuju kepada kita semua. Dan dia selalu ingin menolong kita, menyertai kita.
Ada orang-orang yang ketika melihat langsung menilai, menghakimi dan seterusnya. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan dosa siapa-siapa. Saya yakin dan percaya setiap manusia pasti ada dosanya dong, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa Tuhan bilang bukan dosa siapa-siapa? Tuhan sedang membawa mereka, jangan matanya tertuju pada dosa, kekurangan, kesalahan. Tapi lihatlah ada pekerjaan Tuhan yang mau dikerjakan dalam orang tersebut. Amin. Maka bagaimana supaya saudara dan saya bisa terus bergerak? Bagaimana supaya saudara dan saya bisa move on dari hal-hal yang menyakitkan saudara? Maka pesan yang pertama, jadikanlah firman Tuhan sebagai tolok ukur. Jadi kalau orang bekerja di sebuah perusahaan kan ada SOP-nya, ada job description-nya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kita kerjakan dengan segenap hati kita. Sama seperti kepada Tuhan bukan kepada manusia. Apa yang dilarang ya udah jangan kita lakukan. Kalau kita dengerin orang gak apa-apa, tapi orang itu kan gak menjalani hidup kita saudara. Kalau setiap hari hidup yang saudara jalani karena orang bicara A, B, C, kita bisa terombang-ambingkan. Mau bersandar pada siapa saudara? Bersandarlah pada Tuhan. Lewat firman Tuhan, saudara datang ke gereja, dengar khotbah-khotbah setiap hari Minggu, ada ibadah tengah minggu, ada ibadah ini itu, saudara ikut. Dengarkan saudara. Tadi pengumuman, kita bersyukur juga ya, gereja ini dahsyat 26 tahun saudara. Di minggu depan ibadahnya, saudara yang belum dapat tiket nanti pulang, kalau nggak salah tadi saya dengar pengumumannya, jangan lupa ambil karena ibadah. Itu sangat penting saudara. Apalagi saudara ada di momen merayakan ulang tahun, sama-sama mendoakan. Saya yakin berkat yang tercurah atas gereja ini turun atas saudara semua. Haleluya, tepuk tangan yang hebat. Saudara, hidup yang saudara dan saya jalani bukan apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Jadi di slide berikutnya ada kalimat yang saya yakin ini boleh menjadi berkat saudara ya. Hidup yang saudara dan saya jalani bukan apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Bersukacitalah, bersyukurlah. Saudara kita ini perlu bahagia saudara. Kalau tiap hari dengerin orang nggak bahagia hatinya, benar nggak saudara? Saudara coba lihat kanan kiri, bagikan senyuman dulu yang sukacita. Saya pastikan dalam nama Yesus, saudara ada di gereja yang luar biasa. Saudara boleh mengalami damai sejahtera, sukacita, hatinya bahagia. Kalau terlalu banyak dengerin orang, suami dan istri ribut. Lagi baik-baik dengerin itu ribut lagi. Orang tua sama anak lagi baik-baik dengerin si ini ngomong ribut lagi saudara. Gak bahagia. Wong saudara di penghujung tahun ini, kita mau masuk ke Natal. Natal kan membawa damai sukacita di hati kita, mengingatkan kita kembali akan karya Tuhan yang besar. Dia ada di tempat yang maha tinggi, mengosongkan dirinya, turun ke dunia, mengambil rupa hamba karena kasihnya yang besar kepada setiap kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu ada dalam hati kita. Dan terus kita ingat, ya berarti saya hidup karena apa kata Tuhan, karena apa kata firman Tuhan. Maka saya boleh menjalankannya dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Tepuk tangan yang hebat, haleluya. Yang kedua saudara, kita baca ayat yang keempat. Tadi kan 1, 2 dan 3, sekarang ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat. Tuhan ini memberikan perumpamaan bagus banget saudara. Kalau siang itu kan melambangkan terang ya, seperti ada lampu. Jadi saudara bisa lihat saya juga tahu nih kalau jalan nanti ke sini, kalau turun nanti bisa sebelah sana, sebelah sini. Saudara juga kalau keluar kelihatan terang, bisa melakukan sesuatu. Kalau malam tidak ada lampu, gelap pada zaman itu, tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi yang Tuhan maksud, sebelum saya lanjutkan lagi dalam penjelasan ini, kita baca lagi ayat berikutnya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi yang Tuhan maksud begini, perumpamaan tentang siang terang supaya saudara bisa kelihatan apa yang saudara kerjakan. Sementara malam gelap saudara tidak kelihatan, perumpamaan itu dibawa kepada dasar yang benar yaitu Kristus. Yesus membawa terang yang ajaib. Artinya apa? Kalau terang kita kelihatan. Terang yang dimaksud bukan hanya secukup lampu, bukan saudara. Kalau saudara bersama Yesus,
saudara akan kelihatan mau pergi kemana. Begitulah kira-kira ceritanya saudara. Jadi pesan yang kedua, saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya saudara bisa terus bergerak, moving forward. Maka pesan yang kedua, melangkahlah dalam terangnya Tuhan. Saudara, kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri, misalnya tujuan yang Tuhan taruh di sana ya, misalnya ya. Kita kalau bersandar pada pengertian sendiri, bukan pakai terangnya Tuhan, kita suka salah. Belok kanan dulu, ya salah lagi. Putar lagi ke sini, salah lagi saudara. Ambil keputusan ini lagi, salah lagi. Karena bersandar pada pengertian sendiri. Tapi kalau kita melangkah dalam terangnya Tuhan, walking in the light saudara. Melangkah dalam terangnya Tuhan, kelihatan jelas. Tuhan kasih ke sana, sudah jelas kita akan jalan ke sana. Apakah perjalanannya bisa mulus? Kadang tidak mulus. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Amin. Saudara, terangnya Tuhan itu seperti apa? Saya mau cerita sebuah perumpamaan. Seorang bapak mengunjungi tempat di mana tukang-tukang sedang bekerja menyusun bata demi bata. Si bapak ini menjumpai 3 orang tukang. Tukang pertama, tukang kedua, dan tukang ketiga. 3 ini pekerjaannya sama, yaitu menyusun bata demi bata. Dia menjumpai tukang yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sama pada tukang pertama, kedua, dan ketiga. Pada tukang yang pertama, dia bertanya, Pak, sedang ngapain? Simple pertanyaannya. Saudara tahu jawaban dari tukang yang pertama? Marah saudara. Tukang yang pertama ini bilang kepada bapak ini, Pak, nggak tahu ya, nggak lihat ya, saya lagi panas-panasan gini, nggak lihat ya, saya lagi nyusun bata, kok tanya-tanya, lihat sendiri aja saya lagi nyusun bata, panas-panas lagi. Tukang yang pertama ini marah saudara. Tukang yang pertama ini penuh dengan pengeluhan. Maaf, kadang-kadang dalam hidup ini kita seperti tukang yang pertama. Tugas yang Tuhan percayakan, kita lihat ngapain sih cuma nyusun bata. Tuhan panas, tahu Tuhan banyak masalah nih, banyak persoalan. Penuh dengan pengeluhan. Tapi bukan jemaat GBI PRJ. Yang kedua saudara. Bapak ini berjalan menuju sama, tukang ini juga menyusun bata. Dia bertanya kepada tukang yang kedua. Pertanyaan sama? Sama. Pertanyaannya adalah sedang ngapain Pak? Tukang yang kedua terlihat sedikit lebih semangat. Tukang yang kedua terlihat sedikit lebih menguasai pekerjaannya. Dan tukang yang kedua berkata, Pak, saya sedang menyusun bata demi bata karena mau didirikan tembok di sini. Jawabannya sedikit lebih baik dari tukang pertama. Dan tukang yang kedua ini melambangkan kehidupan kita yang ngalir sesuai dengan apa yang ya kan ibadah hari ini ada ibadah. Besok Senin ngapain kerja ya udah datang kerja kan digaji. Oh ada bisnis ya udah datang bisnis. Pokoknya lakukan saja begitu. Enggak tahu tujuan yang jelasnya apa. Kan pesan yang kedua kan adalah apa tadi saudara? Melangkah dalam terangnya Tuhan. Tujuannya harus jelas. Mari kita lihat bapak ini berjalan dan menjumpai tukang yang ketiga saudara. Sama tugasnya tukang yang ketiga, nyusun bata demi bata. Pertanyaannya juga sama. Pertanyaannya apa saudara? Sedang ngapain Pak? Tukang yang ketiga ini berbeda dengan tukang pertama, berbeda dengan tukang kedua. Tukang yang ketiga ini berkata begini, Pak, saya sedang nyusun bata dan Bapak tahu nggak? Di tempat ini nanti Pak akan dibangun sebuah gedung yang mewah. Dan saya dengan bangga cerita buat keluarga saya Pak. Bahwa nanti ya di jalan ini ada gedung yang paling mewah, yang paling tinggi. Dan Papa berkesempatan ikut di dalamnya menyusun bata demi bata. Beda gak saudara dengan tukang pertama dan kedua? Beda ya saudara ya. Yang ketiga ini sama kerjanya, menyusun bata demi bata. Tapi yang dia lihat bukan tembok. Kalau tukang pertama yang dilihat cuma bata, nyusun bata ya lihat bata. Tukang kedua nyusun bata yang dilihat tembok, lumayan sih, masih oke. Tukang ketiga dia nyusun bata, tapi yang dia lihat adalah nanti akan ada gedung yang besar. Gedung yang besar ini melambangkan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya, katakan amin. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat keluarga saudara dan buat usaha pekerjaan bisnis saudara. Mungkin hari ini saudara, engkau diberi kesempatan melakukan hal-hal yang sederhana, betul gak saudara?
Mungkin engkau seorang ibu rumah tangga. Atau mungkin engkau seorang yang bekerja, mungkin masih pekerjaan yang mungkin belum jadi bos, masih baru mulai. Jangan berkecil hati. Lihatlah seperti tukang yang ketiga. Dia pandang ada rumah, ada gedung yang besar, dan yang engkau kerjakan sekarang itu hanyalah tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Karena kita pegang firman Tuhan, barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, dia akan setia dengan perkara besar. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Jadi jelas saudara, ada gambar kapal, tanpa nahkoda dan tujuan yang jelas, kapal akan tersesat. Betul nggak saudara? Kalau nggak ada nahkoda, nggak ada tujuan yang jelas, kapal tersesat. Kita pun demikian saudara. Kalau dulu mungkin kerja kecil, bangun batanya untuk lihat bata sambil marah-marah, sudah naik level. Going to the next level. Level berikutnya, bangun bata mau jadiin tembok. Udah itu berarti kan sudah level berikutnya kan. Ternyata Tuhan mau tahun depan nggak sampai situ. Next level lagi saudara. Mungkin yang dikerjakan bangun bata sedikit, tapi yang dilihat bukan tembok lagi saudara. Gedung yang besar. Yang engkau kerjakan sekarang, lihatlah sesuatu yang besar. Bahkan seorang ibu rumah tangga sekalipun. Kan saya cuma ibu rumah tangga, siapa bilang? Ibu rumah tangga punya peranan penting. Engkau menjadi penolong buat suamimu. Bukan perongrong ya, jangan salah. Engkau menjadi pendoa buat suami dan anak-anakmu. Setiap hari engkau berkata buat anakmu, engkau menjadi anak yang pintar. Didoakan sama mama. Ini pekerjaan besar saudara. Memang bangunnya kayaknya bata, tapi yang dilihat adalah gedung yang besar. Dari mana datangnya? Dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, amin. Berikutnya saudara, kita lihat lagi lanjutannya pada ayat yang ke-6. Saudara, mari sama-sama dengan suara keras. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Yesus sudah melihat orang yang buta sejak lahir. Percaya nggak saudara bahwa Tuhan bisa berkata-kata saja, Tuhan bisa berkata-kata saja dia melihat. Percaya saudara? Percaya, bisa. Dia maha kuasa saudara. Mau bikin apa saja bisa. Kenapa Tuhan harus meludah ke tanah, mencampur ludah itu dengan tanah, kemudian mengoleskannya? Banyak tafsiran, saya tidak masuk ke tafsiran, tapi saya baca ini ulang-ulang dan kemudian saya menemukan sebuah hikmat dari Tuhan. Tuhan sedang memberikan teladan kepada mereka bahwa aku sebenarnya bisa bersabda saja dia melihat. Tapi aku sedang memberikan sebuah teladan, ludah dengan tanah, sebuah penciptaan baru yang dioleskan kepada seseorang yang matanya tidak bisa melihat sejak lahir, supaya terbentuk sesuatu yang baru atas dia dan dia bisa melihat lagi, saudara. Maka apa pesannya buat kita? Di tengah saudara moving forward, di tengah saudara terus bergerak, pesan yang ketiga, berani menciptakan hal-hal yang baru. Pertama ya, supaya nggak lupa nih, kita kan temanya terus bergerak, moving forward. Pesan pertamanya, tolok ukurnya firman Tuhan. Jadi kalau mau melangkah ini, ingat tolok ukur firman Tuhan. Yang menentukan hidup kita firman Tuhan, bukan apa kata orang, setuju? Kedua, ketika saudara mau melangkah dalam terangnya Tuhan. Doa minta sama Tuhan, Tuhan, aku mohon izin, aku mau buka bisnis ini. Tuhan, aku mohon izin, aku mau ambil pekerjaan ini. Tuhan, aku mohon izin, aku mau nikah misalnya. Tuhan, aku mohon izin dan seterusnya. Jadi melangkahnya dalam terangnya Tuhan. Setelah melangkah dalam terang Tuhan, saudara dalam langkahnya ini jangan cuma ngalir aja, ya udah ngalir deh. Ngalir itu bicara ketaatan, betul. Tapi harus do something. Saudara bisa lari nggak? Bisa lari nggak? Oh nggak bisa, aku berat. Ya udah jalan. Jalan juga nggak bisa, kakiku sakit, merangkak saudara. Minimal melakukan sesuatu daripada nggak ngapa-ngapain. Betul saudaraku? Do something, jangan sampai do nothing saudara. Lakukan sesuatu. Ciptakan hal-hal baru, hal-hal yang luar biasa. Makanya ada kalimat di slide berikutnya. Bangunlah dari mimpi, cari tahu apa panggilan kita dan lakukanlah. Semua orang punya mimpi. Semua orang punya keinginan saudara. Tapi kalau kita nggak bangun, terus kemudian cari tahu apa panggilan kita, terus kita nggak melakukan, itu nggak terjadi apa-apa. Tidak mungkin seseorang menyeberangi lautan hanya dengan memandang saja terus dia nyebrang, nggak bisa saudara. Dia mesti naik kapal dulu atau naik perahu atau ya kalau nggak ya berenang gitu ya saudara ya. Jadi yang saya bilang tadi, bisa lari, lari. Kalau nggak bisa lari jalan, nggak bisa jalan, merangkak. Jangan sampai nggak ngapa-ngapain saudara.
Nah, ciptakan sesuatu. Saudara, hari ini kita bisa menikmati banyak hal yang luar biasa. Karena Tuhan pakai ada orang-orang yang bisa menemukan penemuan baru ini, penemuan baru itu. Dan jangan pernah menyepelekan karya Tuhan dalam hidupmu. Tuhan juga bisa pakai engkau dengan luar biasa. Minta sama Tuhan, kasih hikmat buat aku Tuhan. Tahun depan ada sesuatu hal baru yang aku akan kerjakan. Yang engkau percayakan buat aku, buat jemaat GBI, PRJ. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Lanjut lagi saudara, kita baca ayat 7, 8, dan 9 saudara. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi setelah dioleskan mata dengan tanah yang bercampur ludah, bisa langsung melihat? Belum saudara. Ini kadang-kadang ya, maaf ya, kita udah berdoa nih, udah kelihatan tanda-tanda, wah kayaknya Tuhan mau tolong nih. Ternyata belum. Pernah merasa menunggu enak gak? Kadang-kadang menunggu gak enak. Tapi kalau menunggu karena kehendak Tuhan pasti enak, katakan amin. Kalau nunggu teman-teman belum datang ya gak enak saudara ya. Nunggu, aduh ini udah janjian meeting kok gak datang-datang, gak enak. Tapi kalau tunggu janji Tuhan, bilang buat diri sendiri. Tuhan tahu yang terbaik, tepat waktu buat kita semua. Betul saudara? Kalau kita tunggu karena kehendak Tuhan, itu pasti baik. Karena yang saudara mau baik, Tuhan mau lebih baik lagi, lebih baik. Karena dia turut bekerja dalam segala sesuatu di hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan. Masih disuruh basuh dulu dirinya, gak langsung bisa lihat. Tapi setelah basuh, dia kembali dengan mata bisa melihat. Ayat berikutnya mari kita baca. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu, saudara bayangkan orang baru terima mujizat nih saudara, baru terima mujizat. Ketemu tetangga-tetangga, bukankah dia yang biasa pengemis? Bukankah kamu udah bisa lihat ya, puji Tuhan, ini loh saudara yang kadang-kadang di sini tidak ada jemaat GBI PRJ tidak. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita ini susah loh saudara. Lihat orang baru diberkati bukannya lihat puji Tuhan selamat ya. Enggak. Ini kan dulu pengemis ya gitu. Enggak enak sekali saudara. Udah terima mujizat aja masih ada tetangga yang seperti itu. Ya ini gak bisa dipungkiri ya, ini kenyataan. Mari kita baca lagi, lanjut saudara. Lanjut lagi saudara. Ada yang berkata benar dialah ini. Ada pula yang berkata bukan. Tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata apa saudara? Benar. Akulah itu. Bagaimana supaya saudara bisa terus melangkah? Pesan berikutnya adalah next slide. Berketetapan hati. Amin. Bilang gini buat diri sendiri, berketetapan hati. Kita akan selalu berjumpa dengan orang yang suka dan gak suka sama kita saudara. Ini gak bisa dipungkiri. Saudara gak bisa menyenangkan semua orang. Oh semua orang ketemu saya harus senang, senyum, harus sukacita. Gak bisa saudara. Ada orang saja yang gak suka sama kita, gak bisa kita paksain, itu memang sudah jalannya. Nah terus kita kalau hatinya tergoncang terus kita gak bisa bergerak. Kita akan stop. Jadi kita harus bilang aku berketetapan hati. Kalau Tuhan sudah percayakan aku untuk mengerjakan satu tugas, aku akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Maka saudara akan melihat banyak hal yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang bukan hanya soal manusia ya, tantangan. Apalagi ada yang bilang akhir tahun, tantangan banyak. Mari kita lihat kalimat berikut saudara, yuk. Tidak penting seberapa besar tantangan dalam hidup. Tapi bagaimana kita mengatur cara berpikir untuk menghadapinya. Tidak penting seberapa besar tantangan dalam hidup saudara. Tapi bagaimana kita mengatur cara berpikir kita. Saudara kalau saya angkat ini ya. Kalau saya bilang berat ya. Saya angkat gini sejam, berat sekali ya. Jadi berat hidup saya saudara. Tapi kalau saya bilang bahwa ini enggak berat. Ini enggak berat. Ini sama seperti masalah, nangkap ya. Kalau kita pandang masalah gini, aduh berat ya masalahnya. Gak kayak dia, aduh saya masalah berat sekali. Setiap hari bilang masalah berat, hidupmu berat saudara, pasti. Tapi kalau saudara lihat masalah, saudara bilang, masalah ini tidak berat. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Tadi ada lagunya, aku punya Tuhan yang besar. Amin saudara, tepuk tangan yang hebat jemaat GBI PRJ. Kita punya Tuhan yang besar.
Jadi masalahnya lihatnya kecil karena Tuhannya yang besar. Jadi tidak penting seberapa besar tantangan dalam hidup saudara dan saya. Tapi bagaimana kita mengatur cara berpikirnya kita untuk menghadapinya. Kalau besok hadapi tantangan lagi, katakan lagi begitu. Aku punya Tuhan yang besar. Tantangannya aku bisa lalui karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Amin. Lanjut lagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke pesan yang terakhir. Saya ingin ajak baca ini agak lompat sedikit ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, apakah katamu tentang dia? Engkau telah memelekan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Jadi tanya, ini siapa? Apa katanya orang-orang tentang Yesus? Dia membela Tuhan Yesus. Kita baca lagi lanjut, nanti ada 2 ayat lagi saudara. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir. Jadi orang-orang pada saat itu saudara, ahli-ahli Taurat, orang Farisi gak suka nih sama Tuhan Yesus. Ditanya sama orang tua juga takut nanti dikucilkan. Yang kami tahu dia anak kami. Orang tua gak bilang bahwa, Tuhan Yesus loh yang menyembuhkan. Enggak, yang kami tahu dia anak kami. Orang tua juga takut saudara. Ada saja orang yang takut. Nah mari kita lihat lagi ayat terakhir, ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang sedangkan ia telah memelekan mataku. Jadi orang ini tetap membela, dia tetap bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah kerjakan. Maka pesan yang terakhir saudara, bagaimana supaya kita boleh terus bergerak konsisten dalam bersyukur. Ada kalimat yang bagus sekali saudara di slide berikutnya. Jangan pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidupmu. Saya boleh minta teman-teman tim musik, kita akan sama-sama review ya pesannya ya. Di slide berikutnya, kalau saudara pulang dari gereja, biasanya kan orang bilang, tadi gimana aku diberkati, misalnya gitu ya. Terus apa tadi yang disampaikan? Yang kita ingat kadang-kadang cerita lucu, nggak salah boleh. Tapi jangan lupa intinya, setuju saudara? Temanya hari ini adalah moving forward, teruslah bergerak. Bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya bisa terus bergerak? Pesan pertama, jadikan firman Tuhan. Jadi mau terus bergerak nih, firman Tuhan sebagai tolok ukur. Amin. Yang kedua mau melangkah, ya. Mau melangkah dalam terangnya Tuhan. Minta izin sama Tuhan, doa Tuhan, aku minta izin, tolong Tuhan terangi jalanku supaya aku bisa sampai ke tujuan dengan jelas. Yang ketiga saudara, di saat saudara melangkah, tetap lakukan bagian saudara. Berani ciptakan hal baru, ya. Jangan cuma diam saja. Kalau bisa lari, nggak bisa lari jalan, nggak bisa jalan, merangkak. Yang berikutnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berketetapan hati. Di tengah jalan ada yang melukai saudara, ada yang jelekin saudara, tetap mantap hatinya. Dan yang terakhir, konsisten dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama. Tuhanmu Tuhan, denganmu tetap teguh dalamku. Ku menang bersama. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Selalu ajaib kau Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Tuhan Yesus, apakah ada Bapak Ibu yang masih membutuhkan anggur dan roti? Semua sudah pegang, sudah dapatkan anggur dan roti?
Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati Bapak Ibu semuanya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu kalau Tuhan ingatkan ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan, mari kita introspeksi, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Kau berkati jemaat-Mu, Kau berkati pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang disebut Tuhan Yesus, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan restorasi yang seutuhnya. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan sorak-sorai Tuhan. Hamba berdoa, Engkau mengasihi kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari serangan si jahat. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga Tuhan. Para suami, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan juga memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah kehidupanmu melalui engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Bapa, engkau juga memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Engkau curahkan Tuhan. Kau pakai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka. Terus bawa mereka naik Tuhan dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Biarlah dalam setiap hal yang mereka lakukan Tuhan, kemuliaan terus terpancar bagi mereka Tuhan. Bapak, engkau juga siapkan pasangan yang sepadan bagi mereka yang belum menikah. Single parents, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, kau juga berkati para single parent Tuhan. Kau peluk dengan kasih-Mu, Engkau tidak tinggalkan Tuhan. Apa yang mereka perlukan, Engkau cukupkan Tuhan. Berkat berlimpah Engkau curahkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah menerima jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan tutup ibadah pada siang hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya di dalam kehadirat-Mu ada kekuatan, ada pengharapan yang baru bagi kita semua Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami untuk terus berjalan dengan Engkau Tuhan. Kau pimpin Tuhan, kami memasuki bulan terakhir di tahun 2023. Tapi kami percaya Tuhan, memasuki 2024, karya-Mu akan lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertanya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu.
Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.